Bersama berkata pegang tanganku di satu jatuh, kau langsung berlaku. Bersama-sama berkata lagi mendoakanku lewati semua selama kau berkuasa sudah bumi nyatakan. Aku nyatakan kau hebat, nama yang berkuasa selamanya. Yesus tahu aku memahami
Tapi kita bersyukur sama Tuhan malam hari ini. Dia baik, Dia mengasihi kehidupan kita, Dia setia, Dia menolong kehidupan kita, bahkan Dia menguatkan kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Aku punya
kesetiaan, karena pertolongan, karena mujizat Tuhan. Karena apa yang Tuhan buat sampai hari ini sungguh sangat baik. Sungguh sangat baik. Biar kita bersyukur sama Tuhan hari ini. Biar kita berterima kasih sama Tuhan sampai hari ini. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena harta kita, bukan dengan apa yang kita punya, tetapi semuanya karena Tuhan. Semuanya karena Tuhan Yesus yang mengasihi saudara dan saya, yang menolong saudara dan saya sampai hari ini. Semuanya karya penyataan Tuhan. Angkat kedua tangan kita, katakan dengan bersama, kamu akan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah ilah. Bersama dengan kita, kamu akan aku bertahan, kau harapan
bersyukur sama Tuhan. Kamu terima kasih. Pertolongan yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Angkat kedua tangan kita. Pandang wajah Tuhan. I sing praises to your name. Oh, sing. Kami mau mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami memberi persembahan yang terbaik hanya bagimu Tuhan. Dengan kerelaan hati kami memberikan persembahan bagimu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan. Persembahan boleh dijalankan. Setiap jemaat sudah mendapatkan kupon. Jika belum mendapat bisa angkat tangan biar nanti panggil ibu lagi. Sudah dapat semua? Ini yang di depan masih belum dapat, bisa dibantu untuk dapatkan kupon. Jadi kupon ini berfungsi. Jadi kalau misalnya kita dibawa, ini ada kopi. Ada kopinya. Oh iya, ada kopi. Ada kopi, ada nasi goreng, terus ada sate. Ada juga ponsel foto. Oh iya, jadi teman-teman bisa nanti kalau turun kita bisa foto booth. Di situ kita ada bumpernya Bipro ya. Seperti itu karena hari ini adalah kita memperingati ulang tahunnya Bipro yang ke 25. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua hadir.
malam hari ini tim FA-nya mungkin suaminya atau istrinya mungkin bisa angkat tangan biar setiap panitia bisa menyapa malam hari ini. Oh, berarti sudah lama semua nih? Iya, berarti jemaat yang setia. Karena setia itu mahal, ya kan? Oke. Kita percaya bahwa semua yang kita kerjakan malam hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Yes, benar, semua karena kemurahan Tuhan. Habis kita nyanyi, kita disuguhi dengan makanan dan minuman yang sudah legenda di tempat ini. Jadi biasanya kita sudah dapat berkat rohani, kita nanti akan dapat berkat jasmani. Seperti itu. Jadi nggak usah khawatir, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Nanti kita setelah ini, kita nanti di bawah ada ciak-ciak seperti itu. Silakan. Shalom Bro, stronger than ever. Tema ulang tahun yang sangat luar biasa sekali. Begitu mengena, begitu relate dengan mayoritas dari kita semua yang hadir pada malam hari ini. Dan terutama bagi saya dan bagi istri saya selama periode 2 tahun terakhir ini. Perkenalkan, nama saya Yanata, ini istri saya, di samping saya namanya Renita. Tahun 2020 adalah tahun yang kita semua masuk dalam era pandemi. Di tahun itu juga Tuhan Yesus mengizinkan kami berdua mengalami satu episode krisis, satu episode yang begitu mencekam dalam kehidupan kami, yang pada malam hari ini kami diberi kesempatan untuk bersaksi dan menyatakan kemuliaan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi kami sekeluarga pada malam hari ini. Jadi kira-kira pada pertengahan Agustus 2020 di waktu pandemi itu tepat 1 bulan setelah ulang tahun saya yang ke-35 gitu ya, saya mendapatkan sebuah hadiah yang tidak pernah saya duga dan tidak pernah saya pikirkan sebelumnya gitu. Saya didiagnosa menderita kanker kelenjar getah bening atau disebut limfoma ya. Jadi di diagnosa itu saya di CT scan, di dalam perut saya ada satu benjolan massa tumor kanker yang berukuran cukup besar, kira-kira diameternya 10 cm, sekitar 1 genggam tangan orang dewasa. Ya, saya kaget, shock sekali saya, karena saya nggak pernah menduga akan didiagnosa seperti itu. Ya, saya sedih, saya bingung, takut, kalut, semuanya bercampur menjadi satu. Itu bukan mengecil, tapi hilang. Bukan hilang. Saya mengucap sekali. Tetapi dokter memberikan saran medis untuk terus melakukan kemoterapi sampai 2 tahun. Dan sejak saya didiagnosa kanker itu, saya harus melewati berbagai proses. Satu hal yang saya dan suami terus doakan adalah kalau Tuhan izinkan kami mengalami hal ini, kami ingin menangkap sebuah pesan khusus dari Tuhan di balik semua kejadian ini. Saya tahu penyakit saya tidak datang dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan penyakit atau kecelakaan. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan setiap kita hari depan yang penuh harapan. Dan kami percaya Tuhan dapat memakai hal yang buruk ini untuk membawa kebaikan bagi kami, sehingga kesusahan yang harus kami alami tidaklah sia-sia, tetapi malah menghasilkan buah dalam hidup kami. Tuhan memang tidak memberikan saya kesembuhan instan. Saya tetap harus melewati setiap proses pengobatan di tengah segala ketakutan, segala kelemahan dan keraguan saya. Dan hingga hari ini pun saya masih menjalani kemoterapi. Kemarin Jumat pun saya masih menjalani kemo yang ke-16. Dan melalui semua hal ini, Tuhan tidak membentuk saya menjadi pribadi yang lebih tangguh dan semakin tekun membangun hubungan bersama Tuhan. Roh Kudus pun mengingatkan saya, kalau kamu merasa semuanya sudah roboh, it's okay. Karena kalau mudah roboh, artinya bangunannya rapuh, tidak tahan banting.
let it go. Let's build something real now, something stronger than before. Build in me, build with me. Bangunlah di atas dasar yang teguh, di dalamku dan bersamaku. Maka bangunanmu akan dibangun dengan bahan baku yang kuat, yang kokoh, yang tidak akan goyah oleh apapun. Tidak ada yang terlambat. Walk with me, learn from me. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Mengapa penyakit kanker ini diizinkan terjadi dalam hidup kami, terutama dalam istri saya, yang pada penelitian medis semua dokter itu bingung ketika mendiagnosa istri saya menderita limfoma atau kanker kelenjar getah bening. Kenapa? Karena yang pertama, kebanyakan dialami oleh pria, dan yang kedua, dialami oleh orang yang lanjut usia. Jadi dua-duanya tidak ada nyambungnya sama istri saya. Saya terus bertanya, mengapa Tuhan? Terus mengapa, dan mengapa? Itu yang terus menggaung dalam pikiran kami berdua. Tetapi melalui ayat dalam Yakobus tadi mengajarkan kami untuk kami tidak berhenti hanya pada penyakit itu saja, namun belajar untuk melihat dengan mata iman, jauh melebihi penyakit itu, melihat jauh melampaui di belakang penyakit itu. Karena penyakit ini cuma casingnya, cuma pembungkusnya saja, cuma skenarionya. Tuhan membawa kami untuk belajar memahami apa di balik peristiwa ini. Maksudnya apa? Apa yang ingin kami ubah? Apa yang ingin Tuhan bentuk dalam hidup kami? Pesan itulah yang kami tangkap. Dan dari sini perjalanan iman kami memasuki suatu babak yang baru. Kami percaya bahwa Tuhan sedang membentuk iman dan karakter kami. Memang hal yang kami alami ini bukan hal yang mudah. Tidak semudah 15 menit yang kami ceritakan ini. Sekalipun kami nggak pernah mendengar suara audible dari Tuhan, sekalipun tidak ada nubuat yang benar-benar kami harapkan sebenarnya untuk menguatkan kami nggak pernah dengar itu. Sekalipun dalam sepi, sekalipun dalam keheningan, kami nggak dengar apa-apa. Kami belajar untuk percaya. Kami tahu bahwa Tuhan itu baik. Satu kalimat statement iman yang terlintas dalam pikiran kami, dalam benak kami waktu itu adalah, for even in the silence, I know you are good. Sekalipun dalam sepi, dalam hening, kami gak dengar suatu apapun, kami percaya Tuhan kami tetap Tuhan yang baik. Kami percaya kami akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Sebab ujung dari iman kami bukanlah berhenti sampai mujizat kesembuhan ini terjadi, tetapi ujung dari iman kami adalah kami dibawa untuk mengenal Tuhan secara lebih dalam lagi. Tetaplah berharap pada Tuhan. Just stay with God. Don't quit. Just stay with God, people. Amin.
Shalom Bibro. Wow, malamnya luar biasa sekali. Gak kerasa ya, Bibro sudah usia ke-25. Malam ini kita ulang tahun perak loh Bibro. Kasih aplaus dulu dong. Benar-benar kalau tanpa Tuhan, tidak mungkin kita bisa sampai usia 25 tahun ini. Benar-benar kita merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa untuk Bibro ini. Gak kerasa malam hari ini kita merayakan ulang tahun kita lagi. Benar-benar malam yang luar biasa. Saya mau say thank you dulu untuk panitia kita yang luar biasa, yang dikomandoi oleh super girl kita, Julian. Mana Julian? Kayak super girl, pakaiannya warna-warni. Itu luar biasa sekali. Kasih aplaus dulu untuk panitia kita yang luar biasa banget. Saya sangat bersyukur karena pas di usia 25 tahun ini kok ya pas kita sudah bisa ibadah onsite. Karena kalau ingat-ingat 2 tahun ini kita pandemi, 2 tahun juga kita ulang tahunnya secara online. Ya, benar-benar pengalaman yang luar biasa. Waktu itu sutradaranya Merdi ya, mau tiup lilin aja suruh ngarahin dia, monyongnya ke kanan ya, monyongnya ke samping ke atas, Dharma monyongnya ke atas. Kenapa? Pakai zoom soalnya supaya pas kuenya di tengah, jadi bisa ke sini semua tiupnya. Ya, pengalaman yang luar biasa sekali memang selama 2 tahun ini. Dan tadi kalau lihat di flashback, waktu itu saya sharing di depan screen-nya gede, isinya orang Zoom semua. Tegangnya beda dengan kayak sekarang, tegangnya beda bener-bener. Ini ngomong di depan layar, isinya orang Zoom semua, bener-bener tegang sekali. Waktu itu sampai ngomong COVID-19 saja, keliru COVID-17 ya. Waktu itu ya COVID-17 sih ciptanya sopo maneh, dia usah salah ngomong ya tadi ya. Ya itulah ketegangan yang saya rasakan waktu itu. Benar-benar kalau kita lihat 2 tahun berlalu ini, Tuhan memberikan tantangan yang luar biasa sekali untuk kita. Di sini yang kita rasakan apa? Tuhan itu benar-benar memproses kita. Tuhan itu benar-benar menguji keteguhan hati kita. Tuhan itu benar-benar menguji pelayanan kita. Sikap kita sama Tuhan itu seperti apa? Tuhan juga menguji seberapa percaya sih kamu sama aku, seberapa percaya sih kita sama Tuhan kita. Jadi tantangannya luar biasa sekali. Dan usia-usia kita ini, usia-usia Bibro ini, masalahnya kurang lebih sama. Yang pertama masalah keluarga, yang kedua masalah pekerjaan, dan yang ketiga masalah pelayanan, kedekatan kita sama Tuhan. Masalahnya kurang lebih 3 ini aja. Misal di masalah keluarga, waktu pandemi, waktu biasa sebelum pandemi, anak-anak sekolah, kita kerja, pulang anaknya sudah beres semua, paling tinggal disuruh les. Begitu pandemi tiba, yang ngomel ibu-ibu biasanya, ngomeli anak, gini aja kok nggak bisa loh ya, tanya gurumu sana loh, padahal online dia, mau tanya gurunya caranya gimana. Tambah stres orang tuanya, mau ngajarin, nggak bisa ternyata pelajarannya. Saya sampai ngomong sama istri saya, Nana itu, pelajaran SMP kok kayak gini ya, perasaan dulu kok belum diajari ini ya, sekarang wis lali kabeh. Sampai saya tanya sama teman-teman saya yang di kerjaan, bisa soal ini apa enggak? Untungnya ada beberapa yang bisa. Makanya biasanya sampai saya buat grup, kalau anak saya nggak bisa, tak send ke grup itu, ayo siapa yang saya jawab. Saking sulitnya pelajaran anak-anak sekarang. Ya, itu yang kita alami sekarang. Juga di keluarga, misalnya tadi ya Nata dengan yang kita bosan sharing, sampai menderita kanker, ya itu adalah suatu cobaan dari, ya bukan cobaan dari Tuhan ya, suatu tantangan yang diberikan di kehidupan kita. Bisakah kita melalui itu? Masalah di kerjaan ini yang banyak sekali membuat orang stres, banyak pengurangan karyawan, gaji dipotong, bahkan ada pabrik yang ditutup sehingga orang nggak punya kerjaan lagi, nggak punya penghasilan, bingung mau menafkahi keluarga seperti apa. Ya tapi benar-benar ini yang menyebabkan banyak sekali orang akhirnya jauh dari Tuhan. Ngapain sih pelayanan-pelayanan? Aku pelayanan loh, aku di PHK malah. Aku pelayanan loh, gajiku kok dipotong. Ini yang menyebabkan banyak sekali orang jatuh. Dan akhirnya Tuhan itu ada enggak sih? Tuhan itu masih sayang aku apa enggak sih? Banyak orang yang mempertanyakan hal ini.
Masalah pelayanan juga sama. Yang biasanya kita bisa ibadah onsite, hari Sabtu bipro, hari Minggu kita ibadah di umum, datang tinggal menyembah Tuhan, tiba-tiba hilang semua. Hari Senin Selasa kita bisa FA, tiba-tiba nggak bisa sama sekali, vakum. Bahkan mau keluar rumah aja nggak berani. Waktu kita keluar rumah masih ingat ya, bulan April, Mei itu sepi banget. Bener-bener Surabaya nggak macet. Saya ke pabrik itu paling cuma 5 menit, biasanya 15 menit, 20 menit, cuma 5 menit, bener-bener nggak macet sama sekali. Karena orang-orang takut keluar rumah. Bener-bener orang-orang khawatir sekali karena ada pandemi. Dan di pelayanan kita juga merasakan hal yang sama. Benar-benar kita nggak bisa melayani, yang dulu kita bisa saling menguatkan di komunitas, itu tiba-tiba hilang semua. Puji Tuhan, waktu itu Tuhan memberikan kita hikmat untuk kita mengadakan kegiatan online. Dengan dukungan dari Betani Pusat dan atas izin Pak Aswin waktu itu, makanya ke waktu itu kita bipro mengadakan berbagai macam acara online. Mulai dari kita ada weekly message yang disampaikan oleh pengurus untuk memberikan makanan rohani ke jemaat bipro. Kemudian kita juga ada worship di mana kita bisa memuji Tuhan bersama. Kita ada bitalk, di sini ada Pak Petrus, Pak Age, Pak Ogo, Pak Poco yang dikirim oleh pusat untuk mengisi bitalk kita, cukup luar biasa sekali. Kita ada bitalk untuk couple. Ya, ini semua acara-acara online yang memang sengaja kita adakan. Untuk apa sih kita kok capek-capek sampai ngadain acara online? Tujuannya cuma satu sebenarnya, jangan sampai jiwa-jiwa yang sudah ada di bipro ini kehilangan arah dan kemudian tidak pelayanan lagi. Tujuannya cuma itu. Dan ini berat sekali, benar-benar berat sekali waktu itu. Karena kenapa? Biasanya kita onsite, tiba-tiba pelayanan online. Kita mikirnya waktu itu harusnya nggak berat kok, tapi ternyata sungguh sangat menyita waktu sekali. Dan saya benar-benar bersyukur karena saya punya teman-teman pengurus yang sangat luar biasa sekali, yang waktu itu berjibaku ya, bahasanya apa ya, berjibaku bersama, nanggung bersama untuk kita bisa mengadakan acara-acara online ini. Sungguh suatu pengalaman yang sangat luar biasa sekali. Dan saya pribadi benar-benar terima kasih karena memiliki pengurus yang sangat luar biasa waktu itu. Di Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sesuai dengan tema ulang tahun ke-25 Biru malam hari ini, Stronger Than Ever, kita semua pasti punya masalah. Kalau ada yang tidak punya masalah itu yang aneh malah. Kita semua pasti punya masalah. Di tengah-tengah masalah kita ini, ingatlah selalu kita punya Tuhan kita yang jauh lebih besar dari masalah apapun juga yang kita punya. Ingatlah sekali lagi, kita punya Tuhan kita yang jauh lebih besar dari apapun juga masalah kita yang besar itu. Ingat, jangan malah lari dari masalah. Jangan sekali-kali lari dari masalah, karena Tuhan gak suka. Sekali kita lari dari masalah, Tuhan akan memberikan masalah berikutnya yang mirip dengan masalah yang kita lari tadi, sampai kita lulus. Menyelamlah ke dalam masalah itu bersama dengan Tuhan kita. Karena setelah kita lulus dari masalah itu, yakinlah Tuhan akan membawa kita naik level. Karena Tuhan tidak suka kita ada di TK terus. Tuhan tidak suka kita ada di SD terus. Tuhan tuh ingin kita naik level secara rohani kita. Makanya masalah itu hadir dalam kehidupan kita. Bukan masalah yang tidak bisa kita tanggung, bukan masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Tapi bersama Tuhan, ingatlah, Tuhan akan memberikan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi itu. Tantangan ke depan di dalam mudah. Semua ahli ekonomi, semua ahli apapun juga mengatakan 2023 ini sangat menyeramkan. Saya cuma mau mengingatkan satu hal saja. Saat kita diajar badai pandemi, semua pelayanan kita seolah-olah lenyap. Semua pelayanan kita seolah-olah lenyap. Kita nggak bisa melayani, mau pelayanan kita nggak bisa. Pengen pelayanan aja kita nggak bisa. Sebelum pandemi disuruh pelayanan nggak mau melayani. Waktu pandemi pengen pelayanan aja nggak bisa.
Kita nggak pernah tahu ke depan seperti apa. Ada pandemi lagi atau tidak ada yang pernah tahu. Tapi di sini saya cuma mau mengingatkan, ini seolah-olah merupakan kesempatan kedua bagi kita. Kesempatan kedua bagi kita untuk kita masuk ke pelayanan. Jangan pernah mempunyai pikiran kedatangan Tuhan masih lama kok. Ingat, kita diajar badai pandemi 2 tahun aja, kita mau melayani aja nggak bisa. Ini second chance buat kita. Kalau kita tidak memanfaatkan kesempatan kedua ini untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, mau kapan lagi sekarang? Ayo teman-teman, saya cuma bisa menganjurkan, ayo bangkitkan iman kita, bangkitkan api di dalam diri kita untuk kita melayani Tuhan kita. Yang sudah melayani, ayo melayanilah dengan sungguh-sungguh. Karena kita nggak tahu tahun depan seperti apa, apakah ada pandemi lagi atau tidak. Ya kita semua berharapnya nggak ada, tapi kita nggak pernah tahu. Makanya dengan kesempatan kedua ini, ayo kita lebih menggebu-gebu lagi untuk pelayanan dalam Tuhan. Kita lebih menggebu-gebu lagi di pekerjaan kita yang dulu kita ogah-ogahan. Ayo, kesempatan kedua ini berikan yang terbaik di pekerjaan kita. Di keluarga, berikan yang terbaik di keluarga kita yang dulu mungkin anaknya gak diajak ngomong, sama suami atau sama istrinya jarang komunikasi. Ayo, di kesempatan kedua ini berikan yang terbaik untuk keluarga kita. Di pelayanan juga sama, berikan yang terbaik untuk pelayanan kita. Karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Ayo bersemangat lagi, kita bangkit terus, kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Stronger than ever. Amin. Tuhan Yesus memberkati.